Maju nih temen gue nih, ada satu orang. Dia maju. Nah ini bertiga doang tapi belakangnya rame. Dibacok nih sama dia, jeder. Ditangkis sama dia gue. Wih, anjir, gue baru ngeliat orang nangis. BR lu ditangkis? BR temen gue. Oh, BR temen lu. Itu BR-nya gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gue di sini, gue Iksan Dan gue Bapek. di Cerita Ngalor. Ini lo. Oke, malam ini gue datengin narasumber yang Banyak request. ya tentunya sih itu sih. Iya. Faktor kita ngundang narasumber karena requestan dari penonton kan. Benar. Subscriber kita, follower kita di Instagram. Nah, perkumpulannya dia nih, tongkrongan dia nih banyak nih yang minta buat datengin nih. Di sini gue udah datengin anak-anak dari Menteng Dalam, yaitu Kokar 126 ya Bang ya? Iya. Sini udah ada Bang Mario. Boleh Bang Mario, lu perkenalkan diri dulu. Nama gue Mario Junius. Panggil Mario. Dipanggil Mario. Mario Ambon ya? Iya. Ambon Mario. Nah, gue mau jelasin juga kenapa gue cuma manggil Bang Mario karena Bang Tio sama Bang Parasnya nggak bisa datang ya. Iya, benar. Gue udah coba buat kontak, tim gue lah, bukan gue, tim gue yang tukang cari-cari narasumber udah pernah kontak. Dan yang bisanya cuma Bang Mario, jadi ya daripada enggak sama sekali. Iya. Ya, nurutin subscriber lah intinya. Yang penting kan maskotnya Kokar nih kita datengin nih. Kita nggak bisa bertiga, nggak apa-apa satu. Iya. Oke, langsung aja ke pertanyaan aja ya. Iya. Nah Bang, sebelumnya kan lu udah pernah diundang ke podcast kayak gini Bang ya? Iya. Udah berapa kali Bang itu? Sekali. Oh sekali. Iya. Ini 2 berarti? Ini 2. Nah, paling gua cuman pertanyaan-pertanyaan yang udah dipertanyaan sama podcast yang kemarin tuh gua benerin lagi. Iya. Biar lebih jelas gitu. Benar-benar boleh. Bang Mario, lu ini anak Kokar 126 ya Bang ya? Iya. Itu kan yang lu bilang di podcast itu tuh Kokar itu komplek anak Rebaja. Komplek anak remaja. Nah itu rumah lu emang di komplek? Enggak, rumah gue di dalam gang, cuman emang gue pada bocah-bocah juga nongkrongnya emang di komplek. Di komplek itu. Oh, di dalam komplek? Iya. Tapi sebagian anak-anak lu ada yang di komplek rumahnya? Ada. Enggak, gue kira lu cuma numpang situ doang nongkrong gitu enggak? Ada orang dalamnya juga. Ada orang dalam juga ya? Tahun berapa sih Bang kalau boleh tahu? Sebenarnya sih gue nongkrong emang udah lama dari zaman gue SD. Oh, berarti dari kecil? Dari kecil. Teman-teman kecil, cuman karena baru tenar-tenarnya marak-maraknya dibikinnya itu 2012. Awal mulai 2012. 2012. Lu ke jalur-jalur itu? Iya. Nah, itu lu termasuk pendiri nggak sih di situ? Pendiri Kokar? Sebenarnya sih pendiri menurut gue pribadi gue ya, Nah. semuanya sih. Satu tongkrongan Satu pendiri? tongkrongan. Berarti nggak ada tuh kayak ini nih ketuanya dia. Oh, nggak ada? Nggak ada. Berarti Formal. rata semua Formal, ya? iya. Ya namanya tongkrongan sih. Cuman kan kalau seandainya yang dikenal cuma ini ya itu kan faktor di jalur aja Ya, gitu ya Bang ya. Benar. Nah Bang, Kokar sendiri nih Bang, di situ anak-anak Kokar asli, anak-anak kompleks itu daerah situ apa ada dari luar? Nggak ada dari luar, emang kayak Tio rumahnya di bawah. Tadinya beda tongkrongan sama gua. Cuman dulu tuh kayak gimana sih zaman-zamannya anak-anak bocah gitu, banyak cewek-cewek datang. Nongkrong bareng gitu. Anak akhirnya dia datang nongkrong bareng gitu. Oh, berarti emang lu, Tio, Paras tuh sebenarnya satu tempat, emang lain tongkrongan aja berarti? Iya. Dulu kecil? Enggak, tapi kalau gua sama Paras emang dari kecil udah main bareng. Cuma sama Tio Oh, doang. sama Tio doang. Nah sebelum terbentuknya Kokar, nama tongkrongan lo apaan? Kalau dulu kan bocah-bocah ada aja tuh singkat-singkatan tuh. Dulu fam sih. Fam. Oh apa ya? Iya, cuman gua nggak masuk fam situ. Gua mainnya di luar. Di luar. Iya. Nah Bang, nih di YouTube nih lu terkenal nih kalau Bang Mario, lu tuh terkenalnya bertiga batu gitu di Kokar, paling batu. Itu tanggapan lu apa sih Bang sama orang-orang yang komentar kayak gitu? Di Kokar tuh kesana tuh Kokar cuma punya lu bertiga gitu. Pokoknya peran pentingnya lu di Kokar. Menurut gua lebay sih. Lebay ya? Lebay. Soalnya kan gue ribut cuma bukan bertiga. Benar. Nah, Gue ikut-ikut ribut begitu kan bareng-bareng semua juga. Dan menurut pribadi gue emang semuanya batu. batu semua. Batu semua. Ya terbukti lah di video-video yang lo upload ya kan, yang lo live kan. Gua juga ngeliat sendiri gitu, gimana kan aslinya.
Lagi pula kalau lu bertiga lu juga bukan Power Ranger, Bang. Iya, benar. Ya kan? Bukan Gatot Kaca. Bukan bentengnya. Bentengnya. Kan tanpa teman-teman gue juga gue bukan apa-apa. Benar. Nah, terus ada juga yang komentar kalau lagi ribut nih, Faras tukang nahan nih. Tio kick balik. Lu yang nubruk tuh. Itu bener gak sih, Bang? Enggak juga sih, Bang, sebenarnya. Emang kayak gue sama yang lain juga punya karakter sendiri-sendiri. Oh, gitu. Jadi kayak tapi benar emang ribut. Satu maju semua. Kalau mundur ya mundur semua. Jadi serentak. Enggak sendiri-sendiri. Enggak gitu. Enggak Kalau ngikutin nafsu sendiri. Emang kadang ada yang nafsu sendiri, ada yang lari duluan. Cuman kalau yang gue perhatiin selama ini sih enggak. Berarti yang benar-benar kompak ya. Benar kompak. Nah, terus ada lagi, katanya anak-anak lu nih, anak kokar sering dipanggil buat bantuin ribut kampungan lain. Itu bener gak, Bang? Benar. Nah, itu alasan lu mau bantuin kampungan itu, Bang? Emang lu ada dapat feedback dari mereka apa gimana? Enggak sih, sebenarnya gue nggak dapet feedback apa sih Apa sebenarnya. emang lu cuman mau banyak temen kan, ada yang kayak gitu, Iya. apa ya gimana? Kalau sisi positifnya itu. Iya. Cuman sisi negatifnya yang kayak gimana sih, pansos lah. Oh, iya, negatifnya biar dikenal lah ya. Dikenal. Benar. Ya, itu Biar namanya jiwa. Iya, benar. Karena emang masih nyari jati diri sih. Betah itu tuh, Iya, jati diri. Nyari jati diri, jadi biar nih gue nih Mario Kokar nih, ini gue nih. Iya, bener, Bang, bener. Tapi kalau dari Kokar sendiri lu pernah gak sih ngundang kampungan lain buat ribut bareng sama lu? Misalnya lu punya musuh satu nih, terus kayak ayo dong bantuin gue dong kayak gitu. Kayak gini deh, lu kan sering dipanggil kampungan Ya, lain buat bantuin dia nih. Hmm. Nah, lu pernah nggak manggil kampungan lain buat bantuin anak kokar? Pernah, tapi nggak sesering itu. Maksudnya nggak apa-apa. Tolong gue dong, enggak. Karena menurut gue dan teman-teman gue yang lain, ya udah kita bisa kok. Masa kita harus minta bantuan sih? Iya, Kecuali emang dia benar keras, Iya. benar-benar jugul kalau kata anak ribut Oh, jugul. Jugul. Baru dah tuh. Minta tolong. Atau enggak kalau gue kekurangan masa baru. Tapi lu berarti kalau berarti Kokar orangnya berapa sih, Bang? Total. Full total ya, kalau lagi albes dah ibaratnya. Kokar doang, tapi kokar doang. Dikit bang gue kehitung. Gitu nyari. Udah rame. Itu rame yang ikut-ikutan. Oh. Kayak gue ikut gue ribut. Tapi kadang juga kayak yang tadi lo kan tadi kan nanya. Gue pernah ngajak-ngajak, sebenarnya jarang. Cuman karena emang pada mau ikut. Pada nawarin diri. Nah, lu di mana? Ayo gue ikut dong. Ikut dong, gitu. Ikut dong. Ayo udah lu sini aja sini. Ada konten kan nih malam gitu ya? Ya, biasa gitu. Ada konten enggak? Ada nih. Iya. Nah, Bang. Nah, lu ini kan termasuk ini gak sih, Bang? Aliansi di dua kubu nih, apa lu Alstar apa Jakarta Gangster? Kalau menurut gua parah sama teman-teman gua yang lain sih, gua nggak mau bang kayak berpihak gitu. Nggak mau ya? Soalnya di Alstar gua punya teman, di Gangster juga punya teman. Sebenarnya nggak, menurut individu gue ya, menurut pribadi gue nggak ada Gangster Alstar, sama aja, sama-sama meresahkan rakyat anjir. Nah, itu. Benar-benar meresahkan warga. Ya kan, benar gak sih? Bener Ya, banget. bener Lu di JG positif lu apa? Nah, ya? itu positifnya Lu di Alstar apa? positif lu apa? Kan negatif semua. Ya udah, jadi menurut individu gue sendiri, pikiran gue nggak ada, sama aja. tapi kalau buat Kokar, Tapi satu sih Ji, permasalahannya gengsi, Bang. Gengsi. Iya kan? Nah, kalau lu nih yang gue tahu masuk ke dalam ini ya, Jakarta GG. Iya. Itu bikin aliansi sendiri. Itu di luar itu tuh, di luar yang GG sama Alstar. oh, berarti bukan di JG. Tapi rata-rata orang-orang yang di dalam itu ya JG, dari JG juga. Rata-rata. Lawannya Alstar. Itu awal mulanya yang ngebentuk GG itu anak mana, Bang? Apa rame-rame rumbukan nih? Enggak, tadinya nggak ada tuh tim GG, nggak ada. Oh, Tadinya ada. cuman aliansi biasa doang, Palbatu, Kokar sama Warmil. 3 tuh. 3 doang. Tadinya 3 doang. Cuman ribut. Ya udah, akhirnya pada datang. Nah, dari Ogang tuh yang kemarin lo undang tuh. Ya. Aquarmil, Anak Paman Warmil. GG. Paman Paman GG. Dia jadi dia ketawanya gitu. Dia Oh, kalau ketawain orang iya. G. Yogang. Kayak ngecengin orang atau ngetawain orang, gue gak ngerti lah pokoknya G. Nah, akhirnya kayak itu aja tuh namanya tim G tuh, tim G tuh keren tuh. Tim keren. ketawa lah gitu. Nah, udah akhirnya Terbentuk. lah. Itu tepatnya tahun berapa, Bang, terbentuk GG? 2019. Oh, baru ya? Baru. 2 tahunan ya? 2 tahun.
Nah katanya lagi bang, gue kebanyakan katanya karena kan gue bukan anak kayak gitu-gitu lah ya, gue awam lah kayak gitu-gitu. Udah maksudnya nggak mau terjun ke dunia kayak gitu bang. Bener. Udah ya udahlah, udah bukan masanya gitu bang. Katanya kalau anak gegek itu kalau seandainya ribut jebolin musuh nih, nah itu pas musuhnya jebol lu pada ketawa gegek gitu bang, bener nggak sih bang? Iya. Sebelum mulai juga dari jauh nih udah pada jalan rapi. Udah ayo gek. Tak kalau dijebol baru ya gek. Ketawain. Tapi udah nggak ada gegek gitu bang, udah nggak ribut ya bang? Udah pada sibuk sendiri. Berarti itu mencar gitu aja tuh bang. Iya. Capek sendiri kali ya. Capek sendiri lah. Nah pertanyaan gue nih bang, balik lagi pertanyaan gue yang tadi. Ketika lo dipanggil sama kampungan lain buat bantuin ribut dia nih, itu lu sendiri apa lu ngajak anak-anak kokar juga? Tergantung bang. Kalau misalkan ngabarinnya lewat video kokar ya semuanya ikut. Kalau lewat pribadi lu doang? Tapi kadang juga gue ngajak lah, gue nggak mau sendiri karena kan yang gue tahu, ini gue teman gue nih, gue tahu karakternya dia. Ya. Maksudnya dia bisa nge-backup gue lah. Bener. Kalau Timpalan lu lah gitu. Kalau misalkan gue ikut orang terus dia nggak tahu nih gue kayak gimana, taunya cuma gue batu lah atau apalah gitu. Emang dia bisa nge-backup gue kalau gue kenapa-napa? Bener. Berarti tanggung jawab emang. Bener. Lu nggak tahu dia di mana jalur ya kan? Ujung-ujungnya kan pasti ya udah orang tua. Benar. Kalau kenapa-napa kan orang tua lagi. Sama aja bohong. Kampungan yang tadi manggil lu nggak bakal. Nggak mau tahu. Paling dia bantuinnya udah ngabarin orang tua doang. Bener. Sama kolekan berapa lah paling ya kan? Iya. Tapi pernah nggak bang? Sendiri lu doang gitu yang datang pernah? Pernah. Bantuin anak mana bang kalau gue tahu bang? Daerahnya aja, sebutin daerahnya aja. Itu yang kemarinan. Belum lama sih, baru setahunan. Terakhir ribut tuh? Bener-bener gue terakhir kapok udah. Kapoknya? Gue dapet luka, luka yang bener-bener menurut gue, ini udah teguran dari bener-bener teguran nih. Kalau gue ini, kalau masih lu terusin lebih parah nih. mungkin ya, gue mikirnya gitu, wah tambah parah nih yang ada, gue nggak mau lah. Akhirnya udah stop. Nah itu dari diri lu sendiri apa ada dorongan dari orang lain buat bikin lu berubah gitu? Pertama dari niat sendiri, terus kedua juga dari dukungan orang-orang kayak saudara gue, terus dari orang tua gue juga, dari orang-orang yang lo cinta juga. Ya, itu dukungan. Kalau Itu dari dukungan sini pertama, kayaknya nggak itu. mungkin ya, kayak susah Itu banget. dukungan pertama, itu Iya. dukungan pertama. Pasti Ji. Karena kan dalam Soalnya kalau nggak diikutin kan malah ya Iya. tadi tinggalin lagi. tahu udah perempuan gimana ya. Nah kalau lu tadi kan sendiri bang, kalau kejadian bareng anak-anak kokar nih, yang paling pecah dah bantuin kampungan lain itu sama anak mana bang? Yang paling pecah menurut gue yang di pusat sih, yang di Jakarta Pusat. Lawan? Itu parah banget. Lawan mana? Lawan Alstar juga. Alstar. Berarti itu lu Cuman Alstarnya bukan yang kayak Alstar out gitu, Alstar baru-baru muncul. Nah itu ribut di pusat. Di pusat. Posisi lu yang ngajakin apa dia yang ngajakin? Apa emang janjian? Enggak, tadinya kan gue kan lagi niatnya silaturahmi. Nah nggak tahu nih kampungan yang gue silaturahmi pengen ikut ribut kampungan lain lagi. Akhirnya ya udahlah, ikut aja. Udah kepala tanggung juga kan, udah ikut aja nggak apa-apa. Daripada gabut juga kita nongkrong udah ikut akhirnya. Berarti mau nggak mau keajak lah tuh ya. Kalau cabut juga kan nggak enak. Bener. Mikirnya pasti nggak enak nih, masa udah datang terus nggak ikut. Nah di situ parahnya gimana? Apa anak-anak lu banyak kenapa emang? Enggak sih, parahnya bukan banyak yang kena sih, cuman karena kampungan yang ngajak itu loh, parah banget. Parahnya gimana nih? Ngecewain lu apa gimana? Ngecewain gua sama teman-teman gua. Parah ngecewain ah? Banget. Gue ikut pertama asik, terus kayak warganya ngedukung gitu. Kedua, ketiga, dan seterusnya, kok gini? Kan namanya kalau orang diasikin kemana sih pasti, ya udah dia asik anjir masa ya, kita nggak bantuin sih. Benar. Ya udah akhirnya ikut udah tuh pas semenjak Tio kena udah dari situ kecewa tuh, dia kayak lepas tanggung jawab gitu. Oh posisi Tio kena di situ. Nah, parah nggak kenanya? hidungnya. Oh yang dia cerita kena batu. Iya, sininya dia. Itu operasi apa gimana? Retak bang, batang hidungnya. Kan dia mancung banget, maksudnya mancung tuh tulang ininya kan kelihatan banget. Jadi gini. Retak itu dia, diretak di operasi. Nah itu anak-anak dia sama sekali nggak ada omongan apa segala macam. Nggak ada. Malah gue saking gue keselnya, lu udah ngajak temen gue lu, nih terus lu mau kabur gitu. Gue nggak mau tahu ya, lu cari anak-anak lu. Gue gituin di rumah sakit.
Terus anak-anaknya? Nah dia mau jalan, tangkapannya? dia mau jalan tuh nyari teman-temannya kan. Lo sini kumpulin dulu HP lo, gue gituin. Oh, takut kabur ya? Kalau dia kabur sampai handphone sama gue kan gue bodo amat. Iya. Bisa Bisa gue jual, jual. bener. Bisa buat tambahin dana. Itu di situ dia nggak ada yang ngeluarin duit sama sekali bang. Sama sekali. Kampungannya dia nggak ada yang sama sekali. Itu dari anak-anak lu semua? Anak-anak gue semua. Wah gila. Makanya gue salut sama teman-teman gue gitu. Solidnya kelihatan banget. Maksudnya yang ribut. Walaupun gue ikut sendiri atau siapa yang ikut sendiri, tetap dibantuin. Berarti kasarnya walaupun kokar negatif terus nih, lu tetap bangga jadi anak kokar? Oh enggak. Nah kan yang gue tahu nih bang, kan kalau kokar tuh kalau ribut selalu dempet. Nah itu emang ada yang ngedidik apa emang keinginan diri sendiri tuh? Buat saya dong ribut dempet, apa gimana? Enggak ada yang ngedidik. Kokar nggak ada abang-abangan, nggak ada senioran. Sama rata. Sama rata. Apa emang lu nongkrong ya paling tua pantaran lu? Apa emang ada yang di bawahnya? Enggak, emang pantaran semua. Pantaran semua? Cuman emang ada yang beberapa yang tumbuhnya kecil doang. Cuman umurnya sama semua. Sama semua. Ya kan beda orang beda gen. Benar, iya. Ada yang jangkung, turunan lah kan bang ya? Iya benar. Ada yang bantet. Berarti nggak ada kayak senior-senioran. Rio lu harus kayak gini, Tio lu harus kayak gini, nggak ada bang ya? Apa emang ada yang Maju bareng ya, jebol bareng. Emang kayak direncanain gitu kalau pengen ribut nih udah direncanain dulu. Udah pokoknya nih bareng nih teriak kayak kokar. Berarti udah dapet ya mestinya. Udah dapat. Tapi yang gue lihat kayaknya kalau orang udah denger nama kokar kayak gerah aja gitu bang ya? Enggak juga sih. Kadang gue juga banyak yang penasaran, gue datengin. Kadang juga gue yang Jebol. Berarti nggak selamanya menang lah ya? Selamanya menang, nggak Iya. seterusnya menang. Namanya ribut nggak ada menang. Iya, Kayak main bener. bola ya, kayak main Iya. bola. Kalau mereka yang nganggep kokar menang mulu, kokar batu-batu, wah lebay, lo aja lebay. Lo kan belum nyoba. Belum nyoba, iya. Coba dulu Coba baru dulu. lu bisa ngomong. Lu kan kata orang. Lo kan kata orang. Maksud Bang Mario coba dulu biar kapok ya bang. Nah bang, kalau yang gue tangkap dari podcastnya Bang Tio nih kalau ribut nih paling males kalau musuhnya pakai batu. Nah kalau dari lu pribadi gimana bang? Tanggapan lu sama musuh yang ribut tuh nakal batu? Menurut gue sih wajar, cuman sama kayak dia juga. Semuanya sama, anak-anak gue gitu. Ya main batu ya, cupu lu ya gitu. lu udah megang bear main batu ya. Cemen dikata-katain malah. Tapi tetap aja nggak bakal. Maksudnya udah ya mau gimana kan ladenin aja mau sambit batu gitu. Tada aja deh. Sampai ada yang pakai helm gue liat tuh ya di lepan lu ya. Itu bang, udah semenjak di situ ributnya pada pakai helm. Pakai helm. Rata-rata pakai helm, gue pakai helm. Semenjak kejadian Tio. Sebelum Tio juga kan banyak kayak paras bocor. Tapi kan yang gue tahu si Tio itu kena juga pakai helm dia. Iya pakai helm. Cuman nggak ada visornya, biasa. Nggak ada kacanya. nggak ada kacanya. Nah udah nggak kena palak, nanya muka parah tuh situ ya. Kalau gue dengar dari ceritanya dia langsung dia katanya sombong sih. Oh, Berarti itu lu nggak di tempat situ bang? Gue gak ada tempat, gue diajak, gue udah bilang, ya udah gue bentar nih, gue ke situ dulu. Iya nih gue tungguin. Nah gue balik lagi udah nggak ada. Gue mau nyusul juga males ya. Udahlah gue main PS aja. Ya nggak tahu kalau lagi main PS enak-enak sampai pagi. dapat kabar. Kabar temen gue datang. Tio kena. Ya. Nyesek tuh situ. Nggak sempet nemenin ya. Soalnya udah pada nggak enak juga pirasatnya. Cuman Tionya, nih dia udah nungguin nih, gue nggak enak kayak gue ada aja. Tionya nafsu juga. Mau ribetnya pakai nggak enak, kalau kedua nggak enak. Ini nggak enak. Keras dia. Malah anak-anakan gue juga ada pirasatnya. Udah deh, ntar aja deh, udah biarin aja malam, biar dia yang ribut duluan, kita datang baru tinggal. Nggak feeling ya. Nggak enak banget hati, ya udah. Kirain dia jalan sendiri. Awas jalan sendiri, jalan sama yang lain, gue ditinggalin. Nah bang, namanya ribut kan pasti ada menang ada kalah ya kan. Nah nggak mungkin selalu menang dong lu kalau ABS jalan. Tapi ada nggak sih tuh namanya rival yang sering susah dah pasti dijebolin. Ada yang apa mungkin dia sering jebolin lu. Nyampe ngandangin anak-anak lu. Pernah sih ada nggak sih musuh yang paling susah dah pokoknya yang menurut lu selama lu jadi anak kokar? Pernah sih waktu itu pas gue baru-baru ribut ya, pas baru-baru maksudnya baru-baru aktif kokar, ya? baru-baru bikin lah IG kokar. Pernah. Belum booming banget lah ya? Belum dikenal. Terus Pernah deh kayak sepele, sebenarnya masalahnya sepele. Gara-gara dia pengen nabrak musuhnya ini pengen nabrak temen gua. Awalnya. Oh masalah pribadi.
nggak masalah pribadi juga, maksudnya kayak di jalan gimana sih. Iya, iya. pengen ditubuk Ki. Terus nabrak. Nah teman gue kecot di situ. Nah akhirnya itu tuh dia orangnya tuh yang kayak emang pada penasaran juga. Menanyakan gue, ya udah DM aja Kin. Nah nggak lama dia datang tuh, akhirnya dia nyamperin ke kokas, dia nyamperin sekampung. Iya, Satu tongkrongan dia lah tuh nyamperin. ya, tongkrongan dia, tapi gue nggak tahu sih dia tongkrongan itu satu tongkrongan dia doang atau dia ada orang lain juga, gue nggak tahu. Udah tuh nongkrong, gue lagi nongkrong. Akhirnya dia, mana nih, ayo nih, gue udah di depan. Oh iya lu sabar, gue tanya nih. Tuh gue di situ baru ribut, bereng nggak banyak bang. Seadanya. 2. Buset. Orangnya cuma bertujuh, berlapan. Musuhnya rame. Bereng juga gede banget dia. Di situ posisi lu kalah di situ. Kalah, gue akuin gue kalah, gue jebol. Di situ posisi Kokar belum booming gitu. Belum. Iya. Paling siapa sih? Baru nyoba-nyoba ada dia. Perkenalan juga. Kenalan. Ngikepnya maksudnya gue biar gue tahu taktik ribut Biar dia. enggak emang panggung lah ibaratnya. Nah, tapi pas lu ribut sama dia nih kan lu jebol tuh pertama Iya, tuh. jebol pertama. Itu lu ada balikinnya nggak? Ada ngebal nggak? Ngebal. Dia lagi nyamperin gue. Oh nyamperin lagi. Dan di situ kalah lagi apa gimana? Pas ribut di pom bensin. Di pom bensin kokas. Kan pertama dekat kuburan ributnya. Yang keduanya di dekat pom bensin. Pertama dia sampai masuk ke dalam. Cuman gue tetap nahan. Ribut tuh udah sampai dia, ayo sini dong, deket ya nih ya bego, ayo kecil gue digituin. Ayo anak kecil sini. Kira gue nggak megang bayarnya kan, gue samperin, gue pukul, gue jatuh, reset gue kena beling. Temennya langsung ngejar gue pakai gosir panjang banget. Gue langsung lari lah, gue takut juga kan. Baru akhirnya di situ langsung deh tuh. Nah salahnya di situ ada orang dalamnya dia, makanya dia berani masuk. Jadi yang musuhnya ini ada orang mentalnya juga, makanya dia berani masuk. Kira gue teriakin tuh, woi goblok nih kampungan lo, tolol, gue gituin. Dia malah nganin tepi. Iya, ini daerah lo, tolol, goblok banget lo, gue gituin. Masa lo ikut-ikutan dong, lo minggir. Nah akhirnya dia mikir juga tuh, dia minggir. Yaudah tuh lo bantai. Kira, ayo sini deket. Nah pas deket tuh di baru jebol. Jadi tuh gue mikirnya, ini kalau misalkan gue bener-bener gue ributin terus, yang orang dalamnya kena ribet nih. Pasti. Posisi di situ dia tahu anak lu kan? Iya. Nah akhirnya udah tuh dia minggir, udah tuh akhirnya ribut. Ayo sini dekat. Akhirnya dijebol tuh, dia sampai nyebrang pagar jalanan. Jebol dia. Ngebalikin lagi udah. Nggak ngebal lagi. Ngebal lagi. Seterusnya ngebal terus dia. Berarti rival lu lah itu ya. Benar, rival gua. Sampai Kokar ada namanya masih berantem sama dia. Pas sampai gua digegek juga, pas udah gabung ada gegek juga, masih ribut sama dia. Malah pas ulang tahunnya dia, itu dia rame banget. Siap tuh dia. Sampai dia bikin juga tim wok-wok. Oh iya tahu gue. Gak mau kalah dia, gak mau kalah. Tim gegek versus tim wok-wok. Kalau kan kasar kalau Astar sama JG nih. Nah lo mau wok-wok nih. Iya. Akhirnya ribut di kolong pertengahan. Ya. Kan kampungannya di seberang, gue kan di sini. Dia tuh ribut di situ. Nah gue juga udah pada siap. Gue kan sama anak gegek juga, udah pada siap-siap juga. Posisi jebol dia. Posisinya dia lagi ulang tahun. Oh, lu nyambut dia. Iya, kampungan yang pertama ribut sama gua. Kira ribut, jebol dia. Diudak-udak sampai mau deket playoper. Berarti jebol jauh dong dia. Jebol deh. Tapi nggak ada bahasa apa tuh maksud dia pas bagi bata kan hari ulang tahun lah. Kalau jebol malu apa gimana? Capek bang, sumpah gue ngeladenin dia capek. Nggak pernah mau ngakuin kalahannya dia. Maunya menang aja ya. Maunya menang terus. Padahal gue udah sering nih, dia kayak akuin dong kalau lo jebolin. Ya gue akuin, gue jebol. Iya. Nah lo juga jebol, masa lo gak mau akuin sih? Maunya lo menang terus sih. Iyalah. Tapi ini bang, emang lo akuin tuh anak-anaknya batu. Pertama pas perkenalan mah gue akuin batu. Cuman pas lama-kelamaan tuh ribut terus kan sama dia, jadi biasa aja gitu. Tapi lu pas ribut sama dia emang orangnya gitu aja apa emang lu beda orang itu bang? Pertama, kedua, ketiga itu doang. Pas makin kemari-mari, iya. Beda orang ya? Kok beda nih? Tambah batu-batu nih orangnya, wah seru juga nih. Kira udah tuh. Kira gue gegek gue pada mau ikut juga, ya udah ayo sini ikut.
Berarti itu awal mula ribut sama dia tuh Kokar belum tahu ribut-ribut dempet tuh ya. Ribut masih berpencar ya. Masih jaga jarak masih juga. Jaga jarak. Gua akuin masih jaga jarak. Ya lu jebola di situ belum kompak ya, Bang. Belum pada tahu juga maksudnya ini karakternya ini kayak ya, gini. Ya taktiknya gimana ya. Belum bisa ngebaca lawan lah. Nah, Bang, itu perjalanan Kokar dari kasarnya kan lu sekarang Instagram lu berapa sih follower? 40.000 ya? 44 atau 44k. Nah, dari lu pertama bikin Instagram Kokar tuh sampai 44k itu tuh apa sih yang lu andelin buat naikin follower lu? Ribut tuh. Nge-live, upload video. Upload video. Dari situ nama lu naik tuh. Iya. Tapi yang megang live juga bukan gua. Ya. Gua enggak berani kan daripada HP-nya jatuh. Bener. Paling sering Bang Tio ya megang handphone ya? Iya. Makanya kan suara dia terus ya, Bang. Kacau itu orang juga, Ji. Parah. Maksud gua orang mah ribut kan, namanya ribut berarti ya namanya depan-depanan maksudnya handphone pegang. Ini handphone nih, ini BR nih kan. Nah, gua ngerinya di situ makanya pokoknya kalau dia udah maju nih, dia udah maju megang handphone diginiin. Udah tuh gua dari belakang pada ikut. Pasti megangin. Jangan sampai tuh HP ya kan. Tapi pernah, Bang, handphone jatuh pas lagi live enggak pernah? Tahu kuatannya tangannya dia bingung deh kali tangannya ya. Gue sempet penasaran gue pegang gue gini, tapi nggak sejernih yang dia pegang. Kameranya gitu pasti burem kabur. Kalau dia benar-benar jelas sampai muka-mukanya dijelasin sama dia. Iya emang. Satu sih, Bang, niat. Kalau Tio kan niat kan orang. Iya benar. Niat banget ya, Bang. Apa hari tompong orang, Ji. Iya. Nah, Bang, gua tau nih Kokar pernah pernah ribut sama anak-anak di Jakarta Timur. Nah, anak-anaknya itu tuh makan lawan lah, lu ngebantai bocahnya dia nih sampai-sampai tuh pihaknya dia tuh pengen visum. Terus kabarnya juga lu sampai tutup IG Kokar, Bang. Nah, itu kejadian bener ada, Bang? Bener. Itu sampai sekeos gitu emang gimana ceritanya, Bang? Tapi gua ralat, Bang, ya, bukan Jakarta Timur. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Oh, iya. Dia masuknya Jakarta Pusat. Jadi pas itu gue diajak. Sorry, Bang, perbatasan kayaknya itu ya? Perbatasan. Timur sama pusat kan? Selatan, timur, pusat. Jadi dia masuknya pusat, bukan timur. Masuknya pusat. Salah, bukan timur, pusat. Oke, Bang, terusin, Bang. Nah, akhirnya di situ lagi nongkrong tadinya, nongkrong itu sama musuh yang pertama itu loh. Musuh pertama itu jadi dia kayak nggak enakan juga karena ada yang kenal. Dia kenal sama orang-orang gue juga, teman-teman gue juga. Akhirnya dia datang. Ini akhirnya dia ngejelasin tuh, gue nggak tahu kalau ribut sama anak-anak lo gini-gini. Gue juga kan kenal sama nian lo sama teman-teman lo yang lain. Ya udah. Itu ngomong Kokar gitu? Iya, akhirnya nongkrong bareng. Nongkrong gue nggak, di situ nggak ada pada niat jahat, nggak ada. Ya udah, dia datang buat nongkrong kok. Akhirnya nongkrong bareng. Gak lama dia diajakin ribut nih. Akunnya dia diajakin ribut sama anak Jakarta Pusat itu. Oh yaudah, ayo. Ya, biar kita ribut bareng nih kapan-kapan lagi kan. Kira ribut jalan. Nih lo di mana nih? Gue udah sampai nih, lampu merah nih. Mana nih? Kira keluar tuh. Wih, rame. Gue kehitung cuman 12 orang apa 15 orang. Lu? Iya. Kehitung deg-degan juga gue. Iya. Jujur gue deg-degan. Jelas itu. Gue lihat, wih anjing. Rame nih kan? Nih. Kelar nih gue nih. Maju nih temen gue nih, ada satu orang. Terus dia maju. Nah ini bertiga doang tapi belakangnya rame. Dibacok nih sama dia, jeder. Ditangkis sama dia gue. Wih, anjir. Gue baru ngeliat orang nangis. BR temen gue. Itu BR-nya gede. Gue akuin gede, tajam lagi. Nggak ngapa-ngapa tuh orang? Ngapa-ngapa. Gila. Tapi lu sempet kayak ngerasa, anjing nih orang apa bukan? Apa iya, sekut gue jujur. Gue baru pertama kali ngeliat orang. Maksudnya biasanya kan gue nonton YouTube doang ya. Ingin real life ya kan. Gak percaya juga. Nah, karena gue gak percaya kan. Anjir nih beneran anjing. Tangkis sama jeder. Temen gue juga sekut juga langsung muter balik badan. Iya. Nah temen gue yang apes ini kecil ikut bocok juga jeder. Ditangkis juga sama dia. Temen gue muter balik tuh. Untungnya nih yang punya channel ribut nih. Dia punya mainan tembakan gitu. Kagetin sama dia, tembak. Akhirnya terus ditembakin, kaget dia, akhirnya dia yang sekut tuh, bukan gue gantian. Akhirnya dia pada muter balik, tapi yang gendut nih, dia kan yang gendut yang nangis. Yang gendut ini masih batu. Masih nahan.
Akhirnya, nah gue lari tuh pas ditembak, gue lari langsung. Gue lari, kan gue gulung tuh jaket. Gue lari, gue deketin, nggak tahu ya gue larinya bareng musuh. Ya iya, lu bareng musuh lari? Bareng musuh, nggak tahu anak-anak gue di belakang. Nah gue inget banget nih ada nih jaket pink, gue tangkep. Itu gue jujur gue nyesel banget sih. Nyesel maksudnya ngapain gue tangkep anjir? Iya. Gue tangkep, jatuh deh, gue pegangin. Bacokin jeder. Oh di situ lu megang BR? Gue nggak megang BR. Gue tangkap begini jatuh dibacokin tuh dari belakang teman-teman gue jeder. Nah pas gue liat begini 3 orang di kanan gue udah rentetan. Aduh. Akhirnya 4 orang deh kok yang ini korbannya. Dibantu korban. Berarti kalau nggak lu tangkap tuh bocah nggak dibacokin kan? Enggak, paling 3 orang doang. Lalu nyesel di situ. Nyesel gue. Gara-gara lu tuh bocah jadi dibacokin. Tapi itu antara ibaratnya dari ngomong sempat sekut kan, mungkin lu penasaran apa gimana kan? Ya dia kan larinya bareng musuh Ji. Gue bingung juga maksudnya, kok gue bisa lari bareng musuh? Maksudnya sederetan sama musuh. Jadi gue bebas gitu mau nangkap yang mana. Ya di depan mata gue yang ini, gue tangkap aja yang ini. Nah lo yang nangkap, yang ngebagiin anak-anak lo. Di situ lo nggak megang BR sama sekali. Enggak. Nah pas lu ngeliat ke kanan, ternyata udah ada 3 orang. Dibacokin. Itu benar-benar barengan tuh berarti udah jatuh. Gue nggak tahu dia jatuh kan larinya karena dubur-duburan apa gimana, apa emang ditangkap juga sama temen gue nggak tahu ya. Kayak jatuh bertiga. Faktor panik sih bang. Iya. Biasanya, bener. Ibaratnya kaptennya cabut. Iya. Tapi yang gendut itu juga masih nahan. Temennya jatuh yang di kanan, dia masih nahan. Tapi tetap jebol kan dia. Jebol. Berarti total 4 tuh. 4. Nah itu awal mulanya ributnya kayak gitu tuh. Nah terus sampai yang proses dia bilang mau visumnya gimana bang? Itu paginya dibawa sama dia. Kan gue ributnya jam 3-an apa jam 3:30. Oh mau pagi berarti. Paginya gue sampai ke kampungan gue nongkrong. Nggak, dia nge-live tuh. Dia nge-DM, nge-live. Gue tonton tuh. Nah dia ngomong, udah pisum aja gue pisum. Udah gue selalu gue tau kampungannya. Nah di situ dia ngomongnya gitu kan. Udah pisum aja, ntar duitnya kita buat foya-foyaan. Di situ gue deg-deg juga kan. Wah anjir, visum nih. Mampus nih. Cari nih pasti nih. Apalagi posisi lu yang ngejatuhin kan. Nah itu. Terus akhirnya udah sepakat dulu, tutup dulu tuh berapa hari. Nggak lama akunnya dihapus. Baru bikin lagi. Oh bikin ulang. Yang pertama itu udah hampir 1.000. Oh itu belum wawa tuh ya? Belum. Mau 1.000, cuman ribut sama dia ngomongnya kayak gitu, ya udah kita panik lah ya namanya baru awam ya kan. Seselo-selonya orang kalau udah berurusan sama polisi mah ya nggak mungkin lah. Iya kalau ada yang berani mah bohong berarti. Iya. Nah terus bang kira ya udah dihapus akunnya. Gak lama udah 3 hari 4 hari baru dibikin lagi. Bikin ulang. Baru tuh pada langsung naikin lagi namanya. Nah itu yang lo tahu korban itu cuman luka bacok apa sampai koma gitu bang? Yang lo tahu? Katanya sih 2 orangnya koma. Yang 2 koma. Yang 2 cuma luka-luka gitu. Iya, yang 2-nya luka-luka. Koma Ji. Lu mau koma nggak? Nggak ada. Samperin gokar sana. Nggak ada. Tapi bener bang, 2021 ini sampai 2020 kemarin anak-anak Kora udah bener-bener nggak ada yang ribut. Ada. Terakhir yang lu bilang itu, yang lu ada luka itu. Iya. Dari situ kapok udah lu. Iya, gue pribadi kapok. Tapi emang karena yang off lu doang apa emang yang lain masih aktif? Masih aktif apa gimana? Yang lainnya pertama pas gue kena itu gue udah kapok tuh, gue sendiri udah kapok. Cuman yang lainnya masih agak pada ikut, kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak. Tapi pas ada yang ikut, jiwa lu kayak gue ikut lagi kan? Masih panggil nggak sih? Ya, apa kayak... ada apa cewek lu ikut gitu nggak? Ada. Temen lu kayak ada, gue pengen masuk. Temen gue ngabarin, ini mau ribut nih gini. Ya tangan gue masih sakit ini, udah ya udah. Alasan. Padahal mah gue ya. Yang lain ya. Kalau mah daripada gue di coret nih, paham. Iya. Nah, gue mau ngasih tau nih ke penonton Cerita Ngalor Ngidul nih, subscriber gue. Kan ada yang komen tuh bang, kalau bisa undang orang-orang yang bener-bener udah berhenti tawuran. Iya. Nah, sekarang kan gue tanya nih ke Bang Mario, lu udah berhenti apa belum bang? Berhenti gue. Oh, udah berhenti. Berarti gue nggak salah ngundang orang aja ya. Maksudnya gue jangan sampai dianggap tuh gue bikin konten kayak gini nih memperkeruh suasana bang. Iya. Malah jadi pecah di luar ya kan. Jangan sampai kayak gitu. Pikiran orang juga beda-beda. Benar. Jadi udah tuh dari narasumber langsung bilang kalau dia emang benar-benar udah berhenti. Jadi kalau apa nanti
setelah keluar dari sini Bang Mario ribut lagi ya, itu berarti omongannya Bang Mario aja yang nggak itu nggak bisa dipegang. Mungkin ada yang bikin hatinya Bang Mario nggak enak, jadi kepancing emosinya apa gimana. Iya kan orang nggak ada yang tahu ya Bang. Iya benar. Nah sekarang gue mau nanya pertanyaan terakhir nih Bang. Udah mau penutupan nih Ji. Gue mau nanya perihal perihal akun IG Kokar. Itu lu yang gue lihat kan kebanyakan postingan-postingan lu tentang ribut ya. Dulu, sekarang udah jarang kan. Kalau dulu tuh pasti yang diupload ribut. Nah itu lu bikin akun IG emang tujuannya buat upload tentang ribut apa emang gimana Bang? Cari nama Bang. Awalnya. Ya sih masuk akal Ji. Jadi nggak ada yang benar-benar nggak ada yang tutupin, maksudnya ya kalau bikin konten sampai segitu ya nyari nama ya benar. Iya masuk akal, dia dari nol nih nyari nama nih, udah naik ngapain upload lagi? Ya kan? Orang udah tahu. Masuk akal. Nah kalau dari masyarakat sekitaran komplek lu Bang, setelah lu tahu di komplek itu ada anak-anak kokar nih yang ribut-ribut segala macem. Ibu tuh yang dulu kan dari kecil lu nongkrong di situ nih, biasa-biasa sampai ada denger kokar begini. Itu tanggapan masyarakat lu yang di komplek itu gimana Bang? Gue diusir Bang. Oh diusir? Setiap nongkrong diusir. Selalu pasti ngomongnya, udah pulang. Daripada ntar bikin rusuh lagi begituin. Oh saking keseringan tuh. Itu ya udah pindah tempat. Nongkrongnya di luar. Tapi nggak jauh dari situ kan? Nggak jauh dari situ. Tapi yang ngusir tuh warga kompleknya apa security kompleknya? RT-nya. RT-nya langsung. Dia langsung tahu ya kalau lu gimana. Gokil sih. Selama lu jadi anak kokar Bang, hal apa yang lu banggain dari anak kokar? Apakah solidnya, apakah apa yang lu banggain dari anak kokar? Sampai-sampai lu tuh bangga banget jadi anak kokar. Gue jadi bangga, iya gue punya teman. Walaupun banyak negatifnya, positifnya hampir ya dikit lah gitu. Jari. Solidaritasnya sih buat gue kuat. Soalnya dia kayak gue susah, terus gue minta tolong apa pasti pada ada. Atau gue kebacok nih pada ada. Atau teman gue yang lain kebacok masuk rumah sakit ada. Selalu ada lah ya. Ada. Enggak, maksudnya kayak kan nggak, ada. Iya biasanya kan temen makanya lu jangan bikin lu sendiri bikin masalah mulu sih lu. Malah diomelin ya. Iya. Biasanya kan kayak gitu tapi ini enggak. Paling dia bilangin dong, makanya besok-besok jangan sendiri. Ajak gua gitu. Biar gua bantuin. Iya, biar gua deckingnya bener Ci. Bener. Ya kalau misalnya ada yang ngoceh, lu makanya gini ya. Ya kan ada juga di tongkrongan ketika lu punya masalah kayak pura-pura padahal dia tahu jadi gua masa nggak mau ikut campur gitu Bang. Nah kalau udah bener nih, lu kenapa gini? Iya, kokar nggak gitu? Enggak. Pokoknya satu orang nama udah punya masalahnya sama anak kampung mana atau digituin sama anak kampung mana. Yaudah prepare aja teman kita samperin. Langsung tuh. Kekompakan udah tinggi, solidaritas benar. Tapi buat anak-anak kokar sibukan masa pandemi gini apa nih Bang? Buat sekarang kan kata lo kan udah stop ribut nih. Mungkin adalah sebagian ya yang masih jiwanya masih pengen kayak gitu. Kalau dari pihak lo kan udah berhenti nih. Iya. Nah kalau yang lain nih yang lo tahu kesibukannya sekarang anak kokar ngapain Bang? Daripada sibuk nyari duit sih Bang, ngejar cita-cita. Kayak Kevin udah pendidikan. Kayak Tentara. Polisi. Oh alhamdulillah. Iya. Si Paras udah sibuk sama hobinya dia gambar, endorse. Tapi kok pas lagi sibuk itu kan pada sibuk banget sih. Tapi kalau misalnya satu nggak bener, nongkrong semua berarti Bang? Apa gimana? Enggak juga. Ayo nongkrong. Yaudah ayo. Terpakor ya, yang bisa-bisa aja nongkrong. Dari yang nongkrong Albe sampai sekarang hitung jari Bang ya? Hitung jari. Ya hitung jarinya bukan lupa sama teman yang ngejar cita-cita. Iya, karena punya sibuk masing-masing. Nah Bang, selama lu jadi anak kokar, rasa penyesalan yang paling berasa banget di hati lu apa Bang? Nyesel banget sih gue, maksudnya gue kan sama cita-cita kayak Kevin mau jadi polisi juga. Oh gitu. Nyeselnya itu nggak kewujud. Makanya cita-cita gue udah gue kubur. Udah umur juga ya? Umur masih bisa. Oh masih bisa? Masih bisa, cuma karena luka. Luka. Bener, kan kalau daftar gitu dicek segala telanjang Bang. Harus sempurna. Bener. Jadi polisi harus sempurna. Berarti pupus dong ya harapan lu ya? Pupus. Itu penyesalan lu tuh? Oh iya lah penyesalan, cita-cita cu.
Ya percuma ibaratnya lu lari bisa sampai 12 kali cuma ada luka mah sama aja. Iya, mau fisiknya bagus Fisik juga bagus, tetap iya. kalahnya pasti di luka. Nah bang, lu kan kasar sekarang udah berhenti ya. Iya. Nah lu pernah gak sih bang ketemu di jalan sama musuh-musuh yang pernah lu ributin nih? Nah itu gimana bang? Apa tegur-teguran? Apa lu masih suka diusik gitu? Ya rata-rata sih yang gue sering bang ketemu mah Sering ya? di jalan sering. Apalagi kalau gue lagi jalan sama Bokin? gue, ya sering banget kayak ketemu tapi biasa aja. Ya udah, dulu mah dulu gitu ya. Dia juga dewasa juga sih, maksudnya dia tahu gue udah berhenti ya udah. Tapi kadang-kadang juga ada yang kayak ngeledekin gitu. Lu lagi jalan bokin lu, Iya. diledekin. Kayak kemarinan juga gue lagi makan, udah kelar makan gue malah diledekin Daerah mana bang? di deket Bukit Duri, Oh. Manggarai. Manggarai. Nah sama anak-anak situ lu diledekin ya? Dia lah posisi lagi rame apa gimana, Bang? Dia lagi nongkrong rame. Emang itu lucu tongkrongan juga. dia? Iya. Ya lu juga sih enggak. Enggak, emang gue maksudnya gue mikirnya gini loh. Maksudnya gue udah berhenti. Iya. Gue juga gue gak bakal musik dia kok. Iya benar. Gue gitu mikirnya ya udah. Tapi malah dia yang mancing-mancing ya? Tapi enggak lu ladenin kan? Enggak. Gue cuman jujur gue kesel. Maksudnya ngapain sih? Iya. Biar apa sih lo kayak gitu kan gue udah berhenti. Tapi kan posisi lagi ngobokin. Kalau lu ladenin lu ngerusak lah. Iyalah, benar. Tapi Iya kan? ada cu, kalau lagi jalan bokin 90% tuh Eh. emosi naik. Iya, kayak nunjukin gitu. Iya, bener itu. Kalau enggak gitu. Gak mau. Maksud gue itu. Gue mikir juga lah ntar daripada bokir juga kenapa-napa. Bener Ji. Biasanya orang nih yang biasa-biasa aja nih. Iya. Kalau lagi sama pacar nyalinya jadi 200% bang. 200% lebih galak. Yang tadinya culun ya. Iya. Itu. Kayak dia mau ngebuktiin ke pacarnya. Nih gue Iya, nggak gue culun, nih. berani nih. Iya. Jitak nangis. Nah bang, orang-orang di luar kan pasti ini kalau denger yang namanya kokar kan itu yang dicap tuh cuma ributnya doang. Nah itu ada nggak sih bang niatan dari anak kokar buat ngubah image orang-orang tuh kokar tuh nggak kayak gini gitu? Ya ada. Caranya ya itu berubah. Itu salah satunya. Berubah. Terus nunjukin juga kalau misalkan ketemu musuh udah gak usah dedekin, biarin aja. Tapi lu Cuek aja. pernah ngasih tau ke anak-anak gak kalau misalnya udahlah nggak usah kayak gitu. Sering. Tapi Sering lah, responnya pasti kayak yang udah berubah ya pasti ngasih tau lah. Tapi responnya gimana? Udah bego capek pas misalkan ada yang ngomong, ini ikut ribut gak. Dia bego capek, lu memang gak capek apa? Gue gituin. Ya sok lu, paling gue gituin, ya sok lu. Ntar kalau ada juga gue, lu mau ikut. Enggak, aku gak mau ikut, gue pulang. Gue gituin. Oh gituin? Oh kalau lu emang bener-bener udah stop ya bang? Capek bang, gue nyari duit aja lah sekarang. Iya Bener lah. Apaan nih cari ribut? Emang lu sampai sekarang dari kemarin lu ngebacokin orang Ada duitnya. ditransfer nggak? Digaji nggak? Enggak kan ya? Enggak. Ya cuman itu Ji positifnya kayak yang kemarin dia bilang tuh anak-anak Warmil kayak lebih banyak relasi, Iya. temen Jadi lu di lebih kenal. mana-mana. Nah, jadi kalau misalkan kayak motor kita mogok nih, lu di mana nih? Bener. Jadi Contoh nggak kecilnya itu. nggak ngandelin anak lu Iya, doang. iya. Masih lu lagi jalan. Kan gini kan nggak selamanya nih. Lu jalan-jalan cuma daerah lu doang, Menteng doang. Enggak. Apa lu ke Depok ya kan? Lebih banyak di situnya bang. Iya. Ya? Cuma kalau negatifnya lebih banyak lagi pasti kan? Iya, banyak. Banyak banget. Nyesel sih gue ya jujur. Pasti Maksudnya lah. orang-orang kenal gue karena sisi negatif gue doang. Kayak gue nongkrong nih orang-orang kira gue serem, gue tukang bacok. Padahal mah asik orangnya. Iya, asik. Iya kan makanya gue bilang kayak pikir apaan sih? Coba nongkrong dulu sini bareng, baru lu nilai gue. Ini gua udah 30 menit duduk kagak dibaca. Kalau misalnya dia galak, gue dibacokin kali ngomong kayak tadi. Iya. Nah bang, lu ada gak sih bang pesan buat orang-orang yang dulu pernah lu korbanin, maksudnya pernah lu bacok lah. Lu kan nggak bisa ngomong langsung nih. Kali gitu ada sepatah dua kata lu mau ucapin dia apa lu mau minta maaf apa gimana gitu. Minta maaf banget sih gue. Minta maaf banget ya? Maaf ya. Tuh. Gue minta maaf banget nih. Penyesalan lah bang ya? Nyesel banget gue. Lebih enak lagi ngopi bareng lagi udah. Iya. Ngapain lah ribut-ribut lah. Nongkrong bareng Ya, udah. kapan-kapan kita kongko kayak. Nah itu tuh buat yang pernah. Tapi niatnya jangan jahat. Iya. Ntar gue ajakin kongko gue dateng gue digituin. Di mop ya. Lu pernah baca gue kan? Nah, jangan kayak gitulah. Nah, itu juga mati-matinya kayak gitu, Nah, Bang. itu Iya. ngerinya bang, gue ngerinya Takutnya. kayak gitu. Saya Dari- mikir panjang juga kayak misalkan ini musuh gue yang udah lama, dia kayak nge-follow IG gue,
Terus dia asik gitu di DM atau Sosok asik mancing lu doang totonya kan. ayo bang nongkrong bang sini bang. Nah gue mikirnya juga gitu. Ya namanya feeling kan. Bener lah. Nggak lu di dunia ini tuh yang lu bisa percaya cuma diri lu sendiri. Iya Ini benar. bisa dipercaya. Nah sekarang pertanyaan-pertanyaan yang positif bang. Dari lu sendiri, harapan lu buat anak-anak kokar ke depannya mau lu bawa kemana bang? Nih setiap narasumber pasti gue tanya gini nih, biar tahu nih. Biar tahu. Kokar tuh ke depannya bakal kayak gini, nggak bakal ribut-ribut lagi apa gimana gitu. Ya buat teman-teman gue sih stop lah nggak usah capek sumpah. Emang lu nggak capek? Kasihan orang tua. Bukannya gue so bijak atau gimana nih? Iya lah, bener. kayak gini mah nggak ada Capek. bijak bang, bener. Udah, anak mah ngebucin nyari duit udah, enak Nah, gitu. iya benar. Sumpah. Bener. Ngebucin enak sih, Ji. Emang enak ya. Enaknya di mana Ji? Wah, Udah, traveling gitu. Wah, otak gue jadi kemana-mana nih. Enggak. traveling. Skip. Enaknya. Nah, itu kan kalau tadi buat kokar bang. Iya. Kalau buat diri lu sendiri bang, harapan lu ke depannya lu bakal kayak gimana bang? Lu mau bawa kemana diri lu? Apa lu masih mau terjun ke dunia persilatan kayak gini nih? Kan bahasa anak gangster kan dunia persilatan ya kan? Apa diri lu mau lu bawa ke jenjang yang lebih baik lagi? Lebih baik lagi sih. Gue pengennya udah, kalau misalkan udah kelar nih, covid kayak gini udah kelar, gue mau kerja, ngumpulin duit, udah nikah. Amin. Gue doain biar cepet bang. Ya tinggal nikmatin masa nikah, punya anak, kan. Ntar ntar kita tinggal jadi masa opa, oma. Apa oma? Ya kan ngeliat cucu-cucu kita, kan enak banget tuh kayak gitu. Aduh enak banget. Lu mau kayak gitu? Dewasa aja sih mikirnya ya kan. Bener bang. Bener. Capek juga ngapain? Kan nggak ditanya juga. Kayak kata Riko aja kemarin nggak ditanya kan lo jahat lo di kerjaan kayak gimana? Benar. Kecuali lo jadi mafia. Nah iya, lu ngelamar kerja nih, lu pernah ngebacok berapa orang? Nggak ada bang kayak gitu. Nggak ada. Nggak ada kayak gitu. Malah justru kalau pekerjaan tahu lu anak-anak kayak gitu, malah nggak diterima lu. Nggak diterima. Nah bang, itu tadi ya sepenggal cerita lu lah bang ya. Kalau diceritain sampai bener-bener finish mah nggak bakal Nggak ada habisnya. 3 hari bang. 3 hari. Aman nongkrong bareng enak. Ya lu bayangin aja dari 0 subscriber sampai 44.000. 4.000. Gila. Berarti kan perjalanannya panjang tuh. Panjang jas. Kokar gini sampai ya di selatan, di pusat, di timur dikenal Sampai ya. kenal lu ya. namanya. Siapa sih yang kenal Kokar? Kokar, komplek, anak remaja. Nah, gue lupa nih, itu 126-nya apaan sih bang? Ulang tahun. 1226. Tanggal jadinya. Itu emang bener-bener tanggal jadi, Iya. nggak buat-buat. Enggak. 12 Bulan apa bang? Bulan apa? bulan Juni, bulan 6. Oh Agustus ya? Juni. Juni ya? Iya bener. Juni, Juli, 6 Agustus 8 Ji. Iya bener. Berarti 6 Juni 12 Juni 2012. Iya. Berarti udah mau jalan 9 tahun. Iya. Nah, ribut-ributnya 7 tahun, 2 tahunnya udah positif nih ya. Udah positif. Semoga sampai seterusnya lah positif bang. Pasti. Kayak lu bisa ngumpulin anak lu, entah kan satu-satu udah pada kerja nih, ngumpulin duit, ya, bakti sosial segala macem Iya, lah yang positif-positif ya bang. Sekarang mah udah bukan masalah kayak gitu lah. Umur makin tua, Benar. daripada lu yang tadinya mau nikah nih, cewek lu ngeliat lu berulah lagi, lu ditinggalin, mau emang lu? Parah itu. Nangis, Nangis, kejar. sangat-sangat lu nangis bang lu pasti. Nah, iyalah. Pastilah. Dibacokin nggak itu mah kalau tinggal perempuan nangis. Nangis, nggak ada kata Ci. Perasaan soalnya kan. Ini Ya, ngomongin hati Iya nih. bener. Nah bang, udah nih bang, udah cukup. Iya. Iya cukup. Gue di sini cuma ngelurusin pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya, sebelumnya belum jelas gue jelasin di sini. Kalau lengkap, gue nggak bilang lengkap karena ya emang cuma segini durasi gue. Kalau mau lengkap ya lu datang aja ke menteng dalam ya bang. Iya. Menteng Kalau nggak ke dalam. rumah gue kayak. Naik ke rumah Mario kayak Welcome diseduhin tuh. kopi. Iya bang. Welcome. Lu tanya-tanya deh tuh, lu bawa buku catatan segala macem. Sampai nulis kayak itu biar tahu lah pokoknya. Rekam jadi film. Mario the movie ya. Nah bang, sekarang lu punya nggak sih bang kata-kata positif buat gangster-gangster yang baru muncul nih, baru terbit? Apa gangster kayak apa tongkrongan, kampungan, camp segala macam yang baru terbit, yang baru ya, yang telat lah pokoknya. Kata-kata lu apa sih buat mereka bang yang bisa lu sampein? Udah lah, stop. Emang harus ngerasain sakit dulu baru nyesel. Jangan sampai kayak lu dah ya. Jangan sampai lu tuh dibuat berhenti sama keadaan Ji. Benar. Mendingan lu berhenti sebelum ditegur lah kasarnya. Daripada ntar tiba-tiba koma.
Nah itu Kan juga kalau punya Kalau koma umpamanya- juga masih mending kan daripada Iya, bener. meninggal. nah ninggoy Kalau parah yang lagi. punya luka emang bangga apa kan nggak Bangga. juga. Jelek jadi ya. Iya benar. Ya contohnya gini lah, Mario cita-citanya jadi polisi, jadi kan Iya jadi polisi guru. bang ya. Polisi. Terus pupus harapannya gara-gara luka. Banyak luka. Umur padahal masih bisa daftar ya bang. Masih bisa. Ya itu pelajaran yang bisa diambil. Mending berhenti daripada cita-cita lu ya nggak bisa kekejar. Ujung-ujungnya ya susah lah nyari kerja ya. Dari kecil niatnya banggain orang tua. Bener. Udah gede Ngecewain. ngecewain. Jadi bingung lu mau ngapain. Nah, Kalau kata orang-orang yang terbaik itu buat orang tua. terbaik apaan? Oke, cukup aja ya. Ya cukup Bang, cukup ya Bang ya. Iya bang. Makasih banget nih dari Menteng Dalam jauh-jauh. ke Depok. Depok. Malam-malam berdua ceweknya ya. Mungkin sekalian jalan ya. Iya. Gue makasih banget buat Bang Mario udah ngehargain anak-anak CNN. Gue makasih juga buat pacarnya Bang Mario udah Yang mau mau nemenin. dingin-dinginan ya Iya. malam-malam. Sekian dari cerita ngalor ngidul. Buat lu semua yang mau request narasumber selanjutnya, ya kayak biasa, lu komentar aja. Kolom. Jangan Nah, capek-capek dah komentar dah. nanti insya Allah sih bakal diusahain buat ngedatengin ya. Cuma kan juga nggak janji juga kalau mau datengin. Yang penting buat anak-anak tetap diusahain buat. Dan buat yang request, tolong banget. Misalnya lu mau request anak sini nih, kasih tahu ke gua siapa orangnya yang bakal mau diundang gitu. Nah, Jangan iya. jangan cuma Bang undang kampungan ini. Ya gua nggak tahu siapa yang diundang Kita ya. kan orang awam. Iya, gua nggak tahu apaan kalau soal Bukan gini. ikan. Kalau nanya game online bisa lah Iya. ke nih. Nah, jadi cukup sekian dari gua. Pokoknya buat lu semua mau komentar, mau request narasumber, request aja. Kasih tau gua siapa yang mau dipanggil. Dan gue minta maaf buat malam ini gue cuma bisa datengin Bang Mario karena Bang Tio Iya. sama Bang Parasnya Lagi sibuk. nggak bisa, udah nggak bisa dipanggil lagi. Dan makasih dah sekali lagi buat Bang Mario. Cukup sekian dari gue bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ngalor ngidul.